Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dan filosofi pengetahuan tentang bisnis di pertemuan dari pengantar bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Wibowo, SEMM. Nomor HP saya itu di 0897 0506 215. Dan email saya di ediwibowo@nurulfikri.ac.id. Rencana perkuliahan di pengantar bisnis ini, kita akan yang pertama ada pemaparan materi oleh saya. Kemudian nanti setelah pemaparan materi ada tanya jawab apabila ada mahasiswa yang kurang jelas. Kemudian ditanya jawab ini biasanya langsung masuk ke diskusi, dan nanti di setiap pemaparan materi tersebut ada tugas atau kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Penilaian mata kuliah pengantar bisnis ini ada 5. Yang pertama, bobot dari UTS itu 30%, kemudian UAS 30%, kuis atau tugas itu 30%, keaktifan 5%, dan kehadiran 5%. Keaktifan di sini maksudnya adalah jika mahasiswa nanti aktif di proses diskusi dan tanya jawab, maka nilai maksimalnya adalah 5%. Untuk pengantar bisnis ini kita hanya mendapatkan jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Tata tertib untuk mengikuti mata kuliah pengantar bisnis, yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan secara online atau Zoom pada pertemuan yang diinformasikan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa wajib mengerjakan kuis atau tugas yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak mengerjakan kuis atau tugas dengan alasan yang syar'i, misalnya saja sakit atau banjir dan seterusnya, yang sifatnya adalah hal-hal yang mendesak lainnya, lebih dahulu menginformasikan ke dosen yang bersangkutan. Yang keempat, syarat nilai keluar adalah kehadiran minimal 75%. Jadi usahakan teman-teman bisa hadir, ya, walaupun itu secara online, itu 75% minimal. Dan semua tugas yang diberikan pada saat kuis, ya, itu harus lengkap. Yang terakhir, semua mengumpulkan tugas melalui Ellen atau email. Jadi pengerjaannya itu bisa menggunakan Ellen atau email. Ini email sifatnya adalah tentatif. Nah, untuk pengantar bisnis ini tujuan perkuliahannya itu satu, meningkatkan kemampuan hard skill berupa pemahaman lingkup dan pengolahan bisnis serta keterampilan analisa atau analisis bisnis yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau individu yang terlibat dalam pengolahan usaha tersebut. Yang kedua, melalui contoh dan kasus,
mahasiswa akan mempelajari lebih mendalam mengenai implementasi. Jadi teorinya dapat, implementasi dari teori tersebut juga akan didapat oleh mahasiswa. Itu adalah tujuan perkuliahan pengantar bisnis. Referensi buku yang digunakan itu ada dua. Yang pertama dibuat oleh Ricky W. Griffin dan Ronald J. Albert. Itu terkait dengan buku bisnis jilid pertama dan kedua dengan terbitan Erlangga kalau versi Indonesia tahun 2006. Tambahannya itu dari Basu Swasta dan Ibnu Skoco, pengantar bisnis, ini edisi ketiga, terbitan dari Liberty tahun 98. Namun saya memberi kebebasan kepada teman-teman mahasiswa untuk mengeksplor dari manapun, bisa dari internet, bisa dari yang lainnya ya. Buku yang tidak harus tidak harus ini gitu ya. Tidak harus yang saya referensikan, bisa yang lain. Jadi saya memberi kebebasan untuk mengeksplor ya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang bisnis. Terkadang orang berpikiran, kita ini mau bisnis apa gitu ya. Bisnis A, bisnis B, bisnis makanan, bisnis barang, dan seterusnya. Sebelum kita ke situ, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu artinya bisnis. Definisi bisnis ya, bisnis itu dari kata bisnis atau busy, sibuk ya. Nah, sibuk ngapain? Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Itu dari ilmu ekonomi. Artinya ketika kita ingin berbisnis itu perlu ada suatu aktivitas. Ngapain nih gitu ya, dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan. Kalau bisnis tidak mendatangkan keuntungan, berarti kita sifatnya adalah kerja bakti ya, atau BP misalnya, impas gitu ya, atau merugi gitu. Tapi tujuan utama dari bisnis itu sebenarnya adalah untuk mencari sebuah keuntungan atau laba atau profit dari sebuah usaha. Kalau kita lihat dari pakar, beberapa pakar di sini ada dua yang saya ambil atau saya comot ya, yaitu yang pertama dari Griffin and Albert tahun 96, bahwa bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi organisasi di sini maksudnya apakah dia institusi, ya, home industry maupun yang lainnya, yang menghasilkan barang atau jasa yang tujuannya adalah tentunya pastinya keuntungan gitu ya, atau profit atau laba. Sedangkan menurut Amirullah dan Iman Harjanto tahun 2005, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang ya, sekumpulan orang ya, atau organisasi yang menciptakan nilai, create of value. Create value ini maksudnya adalah dari barang yang tidak ada nilainya menjadi bernilai gitu ya. Yang tadi tidak ada harganya jadi ada harganya. Melalui penciptaan barang dan jasa, create of good and service, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Di sini lebih ada transaksinya. Transaksi itu bisa seperti jual beli gitu ya, transaksi. Itu menurut dari Amirullah dan Iman Harjanto tahun 2005. Jadi kesimpulannya itu adalah bisnis kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai atau create value melalui penciptaan barang dan jasa atau create of good and service,
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Itu kesimpulan bisnis yang kita dapat dari dua pakar tersebut. Untuk melakukan bisnis itu ada 4 sumber yang harus disiapkan. Di antaranya yang pertama sumber daya manusia atau orangnya yang melakukan. Yang kedua sumber daya materi, ya. Yang ketiga sumber daya keuangan, ada uangnya untuk modal dan seterusnya. Ada sumber daya informasi. Kita kan perlu ada rencana, oh kita mau usaha A, berarti yang terbesit di kita cari informasinya dulu, gitu ya. Apakah usaha itu banyak yang menyukai, gitu ya, permintaannya besar, gitu, unik dan seterusnya. Itu yang kita lakukan, ya, dengan memadukan 4 sumber daya yang ada. Tujuan bisnis. Jadi di sini sebelum melakukan bisnis kita perlu juga membuat suatu tujuan. Jadi kalau bisnis itu perlu adanya pengolahan, ada usaha untuk mengolah bahan untuk dijadikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Produk dapat berupa barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba, yakni imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyedia suatu produk bagi konsumen. Itu tujuannya. Kalau kita kaitkan dengan peran-peran utama di sistem informasi, kalau kita hubungkan dengan bisnis, satu itu mendukung operasi bisnis. Jadi udah mulai nih kita nih dari mulai akuntansi, ya, kita sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting. Nah sekarang udah mulai nih, kalau nggak responnya nggak cepat, bisa jadi konsumen yang tadinya mau beli jadi berpikir 2 kali, gitu ya. Maka di sini dibutuhkan kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi penting. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah mengorder, ya, di salah satu dagang online, gitu ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain, gitu, Blibli misalnya. Itu ketika kita mau mencari barang, gitu ya, biasanya kita chatting ke pemilik barang, gitu. Ketika pemilik barang itu responnya kurang, mungkin teman-teman cari yang lain, gitu ya, yang responnya cepat, gitu. Nah itu makanya perlu adanya sistem informasi yang menyediakan dukungan yang cepat, karena tanggapan respon dari customer itu perlu cepat. Yang kedua, sistem informasi juga mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi ini dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu manajer mengidentifikasi kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih bermakna. Di sini sistem informasi ketika seorang manajer ingin melakukan misalnya saja penelitian, melihat customer itu alur kebutuhannya seperti apa, itu bisa dengan cepat, karena dengan informasi sistem informasi ini keputusan akan lebih cepat diputuskan oleh tim manajemen. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Di sini sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis
perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Jadi sistem informasi juga bisa menjadi mata-mata atau spy. Ketika salah satu e-commerce atau yang pedagang online, tahu nih harga produk di tetangganya lebih murah, mungkin dengan produk yang sama ya, jenisnya sama, mutunya sama, bisa jadi nanti menurunkan harga gitu, memberikan diskon. Nah, sementara yang pedagang lainnya masih tetap, otomatis customer juga akan mencari yang seperti itu. Yang lebih murah, lebih cepat, ongkosnya lebih gratis bahkan gitu ya. Itu trik-trik dari penggunaan sistem informasi. Nah, teknologi informasi masa kini dalam dunia bisnis itu ada banyak. Kalau saya lihat yang sekarang yang lagi sering digunakan yaitu yang pertama e-banking. E-banking ini mempermudah kita dalam suatu urusan yang sifatnya perbankan ya, melalui misalnya saja dulu tuh ada elektronik yang namanya ATM dulu. Tapi ATM ini kita kan harus datang ke anjungannya. Tapi dengan e-banking orang dengan mudah ketika melakukan transaksi melihat melalui HP ya. Sekarang mau beli pulsa listrik gitu ya, pulsa listrik tinggal misalnya ke pedagang online misalnya, kemudian membayar secara elektronik gitu ya, kemudian langsung dapat kodenya, tinggal masukkan sekarang orang dengan duduk manis di rumah aja bisa melakukan apa saja gitu ya, seperti yang tadi saya utarakan, beli pulsa listrik, kemudian beli barang. Mungkin kalau yang wanita yang sering ngecek ke Shopee misalnya gitu ya, kemudian ini ada barang yang murah, beli gitu ya, itu sistemnya udah mulai menggunakan m-banking ya. Nah, kalau secara khusus memang dikatakan adalah internet banking. Sedangkan yang menggunakan mobile device seperti HP tadi dikenal dengan m-banking, termasuk jenis m-banking juga itu ya. Yang kedua, e-commerce. Pedagang elektronik atau e-dagang, bahasa Inggrisnya electronic e-commerce juga atau disingkat dengan e-commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, seperti juga dengan www itu ya, di internet atau jaringan komputer lainnya. Jadi e-commerce ini sebenarnya bahasa dari dagang ya, commerce, dagang secara elektronik ya, seperti Tokped, kemudian Shopee itu e-commerce, kemudian Lazada dan lain-lain. Nah, sekarang ada tren bisnis IT masa kini yang dulunya adalah dagang harus tatap muka, sekarang udah mulai berubah arah ya. Ada beberapa yang memang dikatakan sudah mulai bergeser, apalagi di zaman pandemi sekarang ya. Yang pertama ada pernah dengar yang namanya artificial intelligence atau AI dan big data. Kalau teman-teman lihat kata artificial intelligence atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugasnya yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, proses ini mirip manusia dengan melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Contohnya misalnya untuk kecerdasan buatan ini, ketika teman-teman lihat di Gmail itu ada namanya filter email. Jadi kecerdasan buatan ini mengorganisir email yang masuk ke dalam account. Ya, ketika ada orang mengirimkan penawaran
dagang gitu ya, penawaran usaha itu, maka dideteksi sama kecerdasan buatan itu, wah ini adalah spam, makanya dilarikan ke spam gitu, sampah gitu ya. Jadi sistem kecerdasan buatan ini dapat menganalisa email yang diterima dan mengelola ke dalam beberapa kategori gitu ya. Dia otomatis akan dimasukkan. Nah, begitu juga ketika teman-teman melihat ada yang namanya di Facebook ya, ada namanya untuk mengecek wajah ya, pengenalan wajah, atau dalam bahasa kerennya deep face ya. Ini untuk mengenal wajah dan foto. Jadi kita nggak perlu secara manual menandai foto, karena secara otomatis sudah dipasangkan di software tersebut dengan nama deepface itu dan lain-lain. Itu contoh dari artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kebayang ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang namanya big data. Nah, big data ini adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Ini dulu kita mencari data gitu ya, dengan cara memasukkan secara manual. Sekarang dengan cara ketika orang, misalnya teman-teman kehilangan KTP gitu ya, kemudian kehilangannya di Jakarta gitu, cuma kebetulan teman-teman punya KTP-nya dari Papua. Nah, ketika orang Papua itu nggak perlu datang ke Jakarta lagi, karena cukup dengan mengambil database yang ada di internet gitu ya, tinggal mengambil, karena data tersebut sudah terupdate sedemikian rupa dari berbagai daerah gitu. Nah, fungsi dari big data ini apa? Di antaranya pertama, dapat menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Yang kedua, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya. Ya, tadi ketika Anda kehilangan di Jakarta, kebetulan terbit untuk KTP-nya adalah di Papua, maka kita nggak perlu ke Jakarta lagi. Itu untuk mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Ada hal lain selain tadi AI, kemudian big data, adalah Internet of Things. Ya, kalau kebayang, Internet of Things ini adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasikan diri ke perangkat lainnya. Internet of Things ini bahasa kerennya IoT, ya, IoT. Istilah IoT ini tergolong dalam metode komunikasi, meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, baik itu teknologi nirkabel atau kode QR, quickly response. Jadi istilah Internet of Things ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things itu yang berarti adalah objek atau perangkat. Perangkat IoT ini misalnya saja pernah melihat misalnya ada auto car tracking adapter. Ini misalnya bisa mengetahui kendaraan itu posisi ada di mana, gitu ya. Terus kemudian pernah dengar net smart thermostat, ya, yang misalnya saja untuk mengetahui suhu di suatu ruangan, gitu ya. Atau pernah dengar juga ketika teman-teman menggunakan pintu secara otomatis, gitu ya, dan pintu tersebut bisa membuka, menutup, tapi kita menggunakan internet. Untuk mengetahuinya menggunakan internet. Nah, bayangan IoT seperti itu, gitu ya. Bahkan nanti kedepannya bisa jadi di Jakarta, di daerah-daerah itu udah
semuanya serba menggunakan IoT tersebut. Terus ada lagi yang tren model sekarang adalah fintech. Fintech ini merupakan singkatan dari Financial Technology, ya. Ini berdasarkan Digital Research Center atau NDRC mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern, gitu ya. Sederhananya seperti ini. Fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Biasanya juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat menggunakan teknologi modern tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang model-modelnya sudah mengarah ke situ, bahkan sudah masuk ke situ. Dari mulai mau pinjam dana itu ada, tinggal ngeliatin KTP, difoto KTP-nya, kemudian jati diri secara online gitu ya, langsung ditransfer ke rekening, gitu. Dengan tentunya pihak yang pemberi pinjaman akan mengecek DBI, kemudian bank, apakah dia ada tunggakan dan seterusnya, apakah lancar dan seterusnya. Yang sifatnya cepat biasanya tidak ada kendala atau tanggungan yang lain. Tuh. Bahkan sekarang metode pembayaran, ya, kalau dilihat mulai bergeser. Misalnya kita yang awalnya harus bayar ke BAK gitu ya, sekarang bisa secara online gitu, ya, lewat Dana gitu ya. Kemudian lewat OVO, kemudian bisa nanti mulai bergeser ke Tokopedia nanti, misalnya Tokopedia bisa ke Lazada, bisa ke Shopee, bisa bayar secara transfer via e-commerce tersebut, ya, seperti itu fintech, ya, pengertiannya. Kebayang ya teman-teman ya, fintech atau financial technology. Nah, berlanjut ke berikutnya adalah pengelolaan bisnis dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Bisnis ini tidak terlepas dengan usaha atau bisnis. Ini aktivitas apapun yang berusaha untuk menyediakan barang dan jasa kepada pihak-pihak lain untuk mengoperasikan untuk mencapai laba. Laba ini sama dengan profit, ya. Laba adalah jumlah uang yang diperoleh sebuah bisnis selain dari jumlah yang dikeluarkan untuk gaji dan biaya-biaya lain. Jadi ini adalah tujuan kita berusaha, ya, mencapai laba atau profit. Sedangkan seorang pengusaha adalah orang yang mempertaruhkan waktu dan uang untuk memulai dan mengelola sebuah bisnis. Pendapatan adalah jumlah total uang yang didapat sebuah bisnis dalam suatu periode tertentu dengan menjual barang dan jasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah penyesuaian risiko dan laba. Yang kedua, bisnis meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup. Yang ketiga, menanggapi berbagai pemangku kepentingan dalam bisnis. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini ada beberapa. Yang pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Ini biasanya kaitannya ke pemerintah, ya. Jadi untuk mengurangi resiko bisnis, pemerintah biasanya memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang kaitannya untuk mendorong perekonomian di bidang bisnis.
Di antaranya yang pertama kebebasan kepemilikan, ya. Yang kedua undang-undang kontrak. Yang ketiga adalah penghapusan korupsi. Yang keempat mata uang yang dapat diperdagangkan, dan yang kelima adalah pajak dan regulasi minimum. Jadi pemerintah di sini memberikan polisi atau kebijakan terkait hal-hal yang tadi yang saya sebutkan. Itu lingkungan ekonomi dan hukum. Yang kedua lingkungan teknologi. Ya, teknologi adalah segala sesuatu yang mulai dari dulu, ya, telepon, kemudian mesin fotokopi hingga komputer, peralatan dan lain-lain. Ini teknologi yang memang mensupport kegiatan-kegiatan dalam proses bisnis. Ya, yang lambat laun itu akan lebih efisien, efektif, bahkan produktif, gitu ya. Itu yang kedua, lingkungan teknologi. Yang ketiga, lingkungan persaingan. Jadi suatu hal yang wajar jika suatu bisnis itu ada persaingan, ya. Jadi persaingan secara sehat. Jadi di sini perusahaan-perusahaan akan berlomba untuk menemukan suatu hal atau kualitas untuk keunggulan dari perusahaan tersebut, ya. Yang tentunya akan berfokus pada kualitas atau keunikan dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini, persaingan yang dilakukan itu yang pertama persaingan untuk melebihi harapan pelanggan. Ketika suatu produk misalnya dikirim saja ke konsumen, maka perusahaan tersebut harus memberikan kelebihan, misalnya saja packagingnya bagus, ada garansinya, gitu ya. Yang kedua, bersaing dengan cara restrukturisasi dan pemberdayaan. Ini lebih ke internal, ya, internal dari organisasi. Yang keempat, lingkungan sosial. Ini lebih kaitannya ke demografi. Demografi adalah misalnya saja melakukan penelitian statistik dari populasi manusia yang berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan karakteristik seperti umur, ras, gender, dan pendapatan. Ini tujuannya untuk mengelola keragaman, meningkatkan jumlah penduduk, ya, di usia, gitu ya, keluarga dengan 2 pendapatan dan orang tua tunggal. Itu di lingkungan sosialnya. Sedangkan lingkungan global ini tentunya ini kaitannya ke lingkungan yang sifatnya dulu perang, gitu ya, teroris dan lain-lain. Faktor-faktor untuk melakukan bisnis di masa kini. Yang pertama adalah faktor pengetahuan dan pengalaman dalam berbisnis yang akan dijalankan atau sedang dijalankan. Pengetahuan tentang bisnis ini sangat penting karena cara pemahaman bisnis seperti apa dan bagaimana bisnis tersebut akan dijadikan atau dijalankan, setidaknya kita masih dapat mengontrol segala hal yang berhubungan langsung dengan bisnis tersebut. Misalnya saja ketika kita membuat suatu usaha seperti di STT Terpadu Nurul Fikri misalnya. Sebelum kita mendirikan STT, maka kita belajar dari mulai membuat suatu training yang sifatnya singkat, ya, dari mulai NF komputer, gitu ya. Kita ada pengalaman di situ, kemudian kita juga ada pengalaman di SDIT, SMPIT, ya, di sekolahan yang formal. Nah, kita gabungkan, ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang memang kita harus ketahui, ya. Kita ketahui, oh, prosesnya, bisnis prosesnya, kemudian pengalaman yang terdahulu dan lain-lain. Nah, sampai dengan sekarang STT berdiri, gitu. Yang kedua, faktor permodalan. Nah, ini sangat penting, permodalan, karena usaha yang dilakukan itu perlu modal, gitu ya. Perlu modal ketika kita merekrut orang,
bagian marketing, untuk usaha melakukan penjualan, merekrut orang untuk bagian produksi, merekrut orang untuk bagian mengelola SDM gitu ya. Nah itu perlu dipersiapkan gitu ya, mendirikan bangunan dan lain-lain. Yang berikutnya tadi kaitannya ke permodalan juga ada SDM ya, yang melakukan kegiatan untuk mensupport dan untuk mencapai laba atau profit yang diinginkan. Faktor pemasaran tadi sudah disebut, dan penjualan produk. Faktor kekuatan mental berbisnis. Nah, di sini faktor mental berbisnis, ketika orang melakukan usaha kemudian diterpa masalah, itu jangan langsung down ya, tapi perlu ada tekad untuk mengevaluasi bisnis apa, penyebab bisnis tersebut menjadi turun atau penjualan menjadi turun. Ada evaluasi dan selalu melakukan inovasi untuk mencapai suatu produk yang ingin dihasilkan ya. Nah itu kekuatan mental berbisnis. Ada juga faktor perencanaan yang matang. Nah ini perlu dipertegas lagi nih ya. Ketika kita usaha, kita perlu perencanaan yang matang, atau berbisnis ya perlu perencanaan yang matang. Tujuannya supaya kita tidak cepat atau tidak organisasi atau perusahaan tidak cepat bangkrut gitu ya, karena tanpa perencanaan yang matang cepat sekali. Contohnya ketika produk diluncurkan perlu ada riset pasar misalnya. Jangan sampai ketika produk udah diluncurkan, konsumen nggak ada yang tertarik, konsumen tidak ada yang membutuhkan. Nah, dilihat pangsa pasarnya, targetnya, dan lain-lain. Nah, itu perlu perencanaan yang matang. Faktor untuk bersaing. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan bisnis. Ya. Jadi teman-teman ketika ingin berbisnis, yang pertama kemampuan bisnisnya harus dikuatkan. Nih, sebaiknya tentukan dulu jenis usahanya. Kemudian berapa jumlah modal yang sekiranya akan keluar. Siapa target pasarnya. Tapi juga tidak ketinggalan, teman-teman perlu memikirkan seperti yang kita kemarin bahas di prinsip manajemen, yaitu perencanaan, apalagi harga, lokasi, pendistribusian, dan lain-lain. Jadi ini suatu hal yang awal yang penting ya, dan harus dipikirkan sebelum membuka bisnis. Tuh. Jadi pastikan dulu, jangan sampai ketika baru usaha nggak matang langsung tutup gitu ya. Yang kedua, kreativitas dan unik. Jadi perlu adanya kepintaran dari kita untuk memiliki pemikiran yang out of the box serta kreatif. Dan kita harapkan tidak malas untuk mencari tren saat ini ya, serta pesaing yang tengah melejit. Oh, ternyata pesaing kita yang melejit ini, kita cari dia keunggulannya apa sih gitu ya. Jadi seperti itu, dan berpikir terbuka dan mau menerima saran serta kritis ya. Saran kritis menjadi hal yang terpenting yang menentukan maju tidaknya bisnis seseorang. Jadi jangan terpaku pada satu ide, carilah inovasi berbeda dan tidak perlu takut untuk menjalankan. Yang ketiga, memahami dunia digital. Ini sekarang udah tuntutan dunia kerja sekarang ya. Dulu ada benda fisik, kini beralih ke dunia maya atau digital. Jadi teman-teman pelajari secara bertahap bagaimana pola persaingan kerja di industri digital. Mulai dari munculnya e-commerce,
hingga e-mall yang kini semakin gencar diperbincangkan. Teknologi yang semakin maju menuntut kita untuk terus update dalam pengetahuan dan tidak boleh berhenti mencari informasi lainnya. Terlebih kini ada Facebook, ya, Twitter, Instagram, dan misalnya aja tambah TikTok misalnya, itu juga sebagai ladang baru untuk mempromosikan diri, beriklan hingga persaingan bisnis. Jadi udah mulai sosial media ya, itu dimasukkan unsur-unsur promosi, Google Ads, Instagram Ads, dan seterusnya. Terus yang kelima, jangan takut bicara. Jadi ketika Anda sudah masuk ke dalam komunitas, ke dalam sosial media, Anda harus aktif, ya. Ini sosial media sebagai ruang interaksi dan memperluas jaringan. Manfaat lahan ini sebagai ajang temu pendapat dan kreativitas yang positif, seperti membuat video pendek, bisa kita lakukan tuh, video pendek tentang produk, ya. Kemudian hingga beropini melalui sosial media, sampaikan dengan cara yang tepat tanpa mengandung unsur sarah, gitu ya. Cara ini dapat memikat, jadi cara-cara yang tadi ya dapat memikat orang untuk lebih mengenal dan mempertimbangkan kemampuan kita. Ada juga bahkan ada yang kontennya jelek, gitu ya. Kontennya ya kayak model-model omongannya itu buruk, cuma dia cari sensasi, gitu ya. Dan itu biasanya kalau mencari sensasi itu tidak bertahan lama, hanya sebentar, ngeblow up, langsung down, gitu ya. Dan orang tidak akan melihat lagi, gitu. Yang keenam, memilih usaha yang tepat. Jadi seperti yang tadi saya paparkan, bahwasanya kita harus mengetahui jenis usaha apa yang ingin dibangun, ya. Tentukan minat dan passion. Nah, passion ini juga mempengaruhi ke dalam usaha kita. Jika kita sudah mengerti apa tujuan dan kita juga sudah melakukan misalnya saja program pelatihan, seminar, workshop, ya, atau kelas khusus yang mempelajari bisnis tentang usaha tersebut, maka dengan hal tersebut kita bisa melakukan penjualan, ya, dengan strategi khusus, dan segala yang kita pelajari dapat menjadi bekal untuk membuka suatu usaha, khususnya untuk produk-produk lokal. Namun bagaimanapun juga kita harus bersaing dengan industri global untuk menjajakan segala jenis produk lokal dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara tetangga. Gitu. Nah, ada hubungan antara bisnis dan teknologi informasi. Jadi ini bisnis dengan teknologi informasi itu saling terkait, ya. Bisnis dengan menggunakan teknologi informasi itu ada kelebihannya. Di antaranya yang pertama, memudahkan komunikasi. Sekarang itu udah mulai mudah komunikasi. Yang kedua, membantu monitoring pergerakan bisnis. Dengan teknologi informasi kita bisa tahu nih pergerakan bisnis kita. Yang ketiga, menghemat biaya produksi dan operasional. Yang keempat, membuka akses informasi dan menyebarkan informasi dengan mudah. Kita bisa menge-share misalnya produk yang kita hasilkan itu ke, misalnya saja ke Shopee misalnya, atau ke Tokped, itu bisa ke seluruh dunia. Promo bisa dengan Instagram, dengan Facebook, dengan TikTok, itu juga sama, bisa ke seluruh dunia, ya. Itulah kekuatan dari sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang ada. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem pasar. Sistem pasar ini adalah kegiatan perekonomian, ya, terkait dengan kegiatan perekonomian. Jadi ini kegiatan ini
kegiatan perekonomian ini adalah sebuah sistem ekonomi yang mengatur keseluruh kegiatan. Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, dan seperangkat kelembagaan yang bertugas mengatur dan menjalin hubungan dalam kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Macam-macam perekonomian. Yang pertama, sistem perekonomian kapitalis. Ini lebih kepada sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan menjual barang dan sebagainya. Jadi di sistem kapitalis ini orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Jadi ini sifatnya turun-temurun dan bersifat sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal pertukaran, dilakukan dengan barter, barang dengan barang. Belum mengenal pembagian kerja, masih terikat tradisi tanah sebagai kemampuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran masyarakat. Nah, untuk sistem perekonomian kapitalis ini ada kelemahannya yang kita bisa sorot, yaitu tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Ya, hubungan antar individu sangat erat. Masyarakat merasa aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul, tidak individual maksudnya. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah, mutu barang hasil produksinya juga dikategorikan masih rendah. Ini contohnya aja kalau kita lihat di suku Baduy, ya, yang sekarang masih memperkuat tradisi mereka. Ya. Tadi sistem ekonomi kapitalis, sekarang sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas. Ini sistem pasar yang lebih kepada kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nah ini jadi harga, misalnya harga beras misalnya, harga beras ini justru pasar yang menentukan, ya, tidak pemerintah maupun tidak masyarakat yang ini diserahkan pada pasar aja. Oh, harga beras dengan kriteria ABC, oh ini harganya misalnya 9.000 misal, dan lain-lain. Sistem ini sesuai dengan ajaran oleh Adam Smith untuk yang liberal dan atau bebas ini, ya, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, itu tentang sistem ekonomi pasar liberal atau bebas. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, ini sistem lebih kepada peran pemerintah, ya, sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi yang lebih berperan adalah pemerintah dalam melakukan polisi atau kebijakan, gitu ya. Kelemahannya kalau di sistem ekonomi komando atau terpusat ini adalah semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Jadi hak milik perorangan tidak diakui. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Semuanya pemerintah untuk sistem ekonomi komando. Berlanjut ke pengertian dari pendapatan. Jadi bisnis tidak terlepas dengan tadi pendapatan, gitu ya.
Pendapatan ini seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan menghidupi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Ini dari Suroto ya, tahun 2000. Biaya itu suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai dengan harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Namun, beberapa lainnya juga mengatakan bahwa biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan, untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakan tersebut. Ini biaya kaitannya ke cost ya, biasanya pengeluaran-pengeluaran ya dengan istilah lainnya. Nah, sedangkan kalau profit ini adalah, ini hampir sama kata-katanya dengan laba, keuntungan atau profit, itu sama ya. Ada dua, yang pertama laba dalam ilmu ekonomi. Ini kalau kita mendengar kata oh kita dapat laba, oh kita dapat keuntungan, oh kita dapat profit, ini sama. Ini biasanya kalau di sistem ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan. Jadi kalau kita dapat pendapatan ya, kemudian dengan total biaya atau biaya eksplisit maupun biaya eksplisit ya, jadi selisih antara pendapatan dengan biaya itu adalah pendapatan. Nah, biaya implisit termasuk biaya kesempatan yang terjadi ketika perusahaan memilih untuk menggunakan faktor produksi tertentu. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Jadi ketika kita di akuntansi, oh laba berarti selisih nih harga penjualan dengan biaya produksi. Ada yang dijual, kemudian biaya produksinya berapa, nah itu nanti dikurangi, nah itu akan masuk ke laba. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian karena angka laba diharapkan cukup untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. Oleh karena itu, berbeda dengan elemen air statement keuangan lainnya, pembahasan laba merupakan 3 tataran: sematik, sintaktik, dan pragmatik. Pengertian permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Di sini hukum permintaan seperti sudah umum ya. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Ya, misalnya saja barang antik misalnya. Ya. Atau ketika di pasar harga cabai sedikit, maka permintaannya banyak, maka otomatis itu akan naik. Itu adalah permintaan. Ya, pengertian dari permintaan. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk atau produk diferensiasi merupakan sebuah proses untuk mendatangkan suatu yang membedakan produk atau layanan dengan pihak lain. Proses tersebut melibatkan detail karakteristik setiap produk yang biasanya dihargai oleh konsumen dan menjadikan produk tersebut sangat unik. Ketika berhasil, diferensiasi produk akan menciptakan keunggulan yang kompetitif karena pelanggan dapat melihat produk yang superior.
Strategi diferensiasi produk yang pertama memahami konsumen. Ya, konsumennya ternyata usianya sekian sampai sekian. Ternyata konsumennya lebih melihat fungsi misalnya, dan seterusnya. Yang kedua, menjaga konsistensi produk. Artinya ketika produk A kemudian berlanjut ke produk B, itu kualitas jangan turun, gitu ya. Jadi konsisten produk, khasiat jangan turun, gitu ya. Yang ketiga, memberikan informasi kelebihan dan keunikan produk. Jadi kita harus menjelaskan ke customer, ini kelebihannya ini, keunikan produk ini. Kelebihan di Nurul Fikri gimana? Pengajarnya. Sarana prasarananya misalnya. Sistem informasinya. Pengajarnya baik-baik, dan seterusnya. Yang keempat, memberikan persepsi untuk pembeli. Ya. Kalau sudah diinformasikan, akan ada semacam pemikiran. Ternyata di Nurul Fikri baik-baik toh. Pinter-pinter toh. Lulusannya bagus-bagus dan siap pakai dan lain-lain. Itu dari pembeli, kalau memang sudah ada contohnya, akan mempersepsikan di luar itu seperti itu misalnya. Nah, ruang lingkup bisnis masa kini. Kalau dulu di bisnis di era globalisasi, bisnis yang orang mulai melakukan usaha, ya, dari mulai bisnis keluarga turun temurun. Pernah kita lihat ya, si A ini usahanya dia turun temurun, punya usaha misalnya pabrik batik misalnya, kemudian turun ke keluarganya misalnya. Franchise misalnya saja, dia mengambil kualitasnya nggak berbeda dengan yang di Jakarta, walaupun dia buka di Lampung misalnya, dengan cara franchise. Misalnya saja KFC lah, gitu ya, properti misalnya, dan lain-lain. Itu di zaman era globalisasi, ya. Dia sifatnya usahanya masih belum sehebat sekarang, ya. Ya, kalau sekarang mulai bisnis era teknologi, ini udah mulai lebih maju dengan adanya bisnis startup, e-commerce, ya. Anda mau kemana misalnya, mau jalan ke Jakarta, cukup dengan pesan via handphone, Gojek misalnya, ya, Grab misalnya, dan lain-lain. Saya pengen usaha atau pengen beli barang, Anda tinggal buka handphone, tinggal buka e-commerce, ya, misalnya Tokped atau Shopee dan lain-lain, tinggal dipilih. Kita nggak perlu capek-capek, gitu ya. Atau tadi menggunakan Evin dan lain-lain, itu mulai bergeser, ya. Yang tadinya kurang menggunakan teknologi, sekarang menggunakan teknologi. Kedepannya mungkin akan lebih canggih lagi nanti kedepannya, ya. Sudah semuanya serba teknologi. Kita yang di rumah atau yang di satu tempat nggak perlu capek-capek, ya, seperti itu. Demikian pembahasan kita tentang konsep bisnis, ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa memahami dan tolong dipelajari kembali, ya. Kita akan coba untuk mulai membuka pikiran kita bahwasanya usaha teman-teman untuk berbisnis itu sangat terbuka lebar, gitu ya. Karena sudah mulai teknologi sudah mulai masuk dan sudah mulai digunakan, gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.